Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dan salam sehat untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari makrobentos pada ekosistem mangrove di Gresik. Pada video ini kita akan memulai dengan penyampaian persiapan alat dan bahan, kemudian survei di lokasi mangrove, melakukan identifikasi sampel, dan kemudian menginterpretasi data. Simak terus video sampai lengkap. Pada tahap persiapan, pastikan kita menggunakan pakaian dan perlengkapan pribadi untuk menjamin keamanan dan keselamatan survei. Alat-alat yang diperlukan adalah beberapa alat ukur kualitas air seperti salinitas, pH, suhu, DO, dan lain-lain. Sebelum digunakan, seluruh alat telah dikalibrasi untuk menjamin keakurasian data yang didapatkan. Bahan-bahan dalam survei ekologi ini juga harus dipersiapkan dengan baik. Bahan tersebut digunakan sebagai bahan preservasi atau pengawet, seperti alkohol dan lugol, kemudian bahan untuk membilas atau mencuci alat ukur seperti aquades, dan bahan-bahan kimia lainnya. Perlengkapan pendukung dalam survei ini juga harus dipersiapkan, seperti papan tulis atau cardboard yang akan digunakan saat pencatatan serta worksheet yang sudah disiapkan dengan baik. Dalam worksheet ini, kita akan mencatat seluruh parameter fisika dan biologi yang dikumpulkan disertai informasi pendukung, seperti nomor lokasi, titik koordinat, cuaca atau suhu udara, nama enumerator, serta waktu dan tanggal pengambilan sampel. Setelah seluruh komponen pada persiapan ini telah lengkap, pastikan untuk melakukan pengecekan kembali seluruh alat dan bahan dan disimpan dalam kotak penyimpanan untuk menghindari barang tertinggal atau hilang sebelum survei. Makrobentos adalah hewan akuatik yang hidup di dasar perairan dengan mobilitas yang sangat rendah dan kehidupannya sangat tergantung dengan substrat dan kualitas perairan. Pada studi ini, kita akan melihat makrobentos yang ada di ekosistem mangrove. Setelah sampai di lokasi pengambilan sampel makrobentos, kita membuat transek dengan ukuran 10 x 10 meter. Dalam transek 10 x 10 meter tersebut, di dalamnya kita buat satu transek 5 x 5 meter dan 1 x 1 meter sebanyak 3 buah. Transek 10 x 10 meter digunakan untuk menghitung vegetasi mangrove, sedangkan pada transek 1 x 1 digunakan untuk pengambilan sampel sedimen dan makrobentosnya. Setelah batas atau tanda transek terpasang, yang pertama dilakukan adalah mengukur seluruh parameter kualitas air seperti DO, salinitas, pH, nitrat, dan nitrit. Setelah itu dilanjutkan dengan pengambilan sampel substrat dan biota makrobentos. Sampel substrat disimpan dalam wadah plastik tertutup dan wajib diberi label sampel seperti tanggal, nomor sampel, serta lokasi pengambilan sampel. Sedangkan sampel biota makrobentos disimpan pada plastik clip dengan ditambahkan formalin 10% atau larutan etanol 70%. Pencatatan vegetasi mangrove dilakukan pada transek 10 x 10 meter meliputi kategori pohon, semak, dan semai. Pada vegetasi mangrove, kategori pohon juga dilakukan pencatatan diameter lingkar batang setinggi dada manusia. Seluruh data dicatat dalam worksheet dan pastikan semua data lengkap terisi. Setelah seluruh titik pengambilan sampel selesai, pastikan alat dan bahan tertata dengan rapi untuk kembali ke laboratorium pada tahapan selanjutnya. Untuk mengidentifikasi sampel, pastikan sampel dalam kondisi bersih dari bahan pengawet seperti formalin dan etanol. Kemudian gunakan sarung tangan untuk menghindari kontak langsung dengan spesimen dan gunakan masker untuk mengurangi bau yang sangat kuat dari pengawet. Gunakan buku panduan saat melakukan identifikasi dan jangan lupa melakukan dokumentasi sampel dengan melampirkan kode sampel dan ukuran sampel dengan penggaris. Worksheet data identifikasi juga harus disiapkan untuk mencatat morfometrik dan karakteristik anatomi pada sampel yang dimiliki. Data pengukuran morfologi akan menjadi data primer untuk analisis biodiversitas pada sampel-sampel yang sama.
Sedangkan data kelimpahan juga menjadi data penting pada analisis biodiversitas di lokasi ekosistem mangrove. Identifikasi dapat dilakukan selama beberapa hari karena dalam melakukan identifikasi memerlukan kesabaran dan ketelitian. Setelah melakukan survei, mendapatkan sampel, dan kemudian melakukan identifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data ini dapat dilakukan dengan bantuan software untuk mengolah dan kemudian menginterpretasikan data yang kita dapatkan dengan lebih baik. Berikut adalah tutorial video tentang pengolahan data untuk data-data ekologi perairan. Penggunaan software dapat membantu dalam mengolah data-data tersebut. Berikut tahap pengolahan data dan interpretasi hasilnya. Setelah melakukan survei dan pengumpulan sampel, kemudian kita mendapatkan data jenis biota yang ditemukan di masing-masing stasiun pengamatan. Data ini disajikan dalam file Excel yang memudahkan kita mengelompokkan berdasarkan jenis dari tiap-tiap kelompok lokasi. Data ini kemudian kita ekspor dalam aplikasi analisis biodiversitas. Pada kesempatan ini, kita menggunakan software Primary yang cukup lengkap dalam melakukan analisis data. Tahap pengolahan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, melakukan normalisasi data dengan pilihan yang tersedia seperti log ataupun akar kuadrat. Yang kedua, menghitung indeks biodiversitas menggunakan Shannon-Wiener Index, Evener Index, dan lainnya. Yang ketiga, mengelompokkan kemiripan tiap-tiap lokasi dengan melakukan clustering yang kemudian ditampilkan dalam bentuk dendrogram. Yang terakhir, menyusun heat map analisis yang menghubungkan antara clustering sampling site dengan densitas masing-masing spesies di tiap-tiap lokasi. Hasil analisis ini semakin menarik dan akan mempermudah memberikan gambar interaksi faktor biotik dalam sebuah ekosistem akuatik yang kita kaji. Dan yang terpenting, dengan adanya visualisasi data, kajian tentang ekologi perairan menjadi menarik. Dari video pembelajaran ini, kita dapat menyajikan hasil studi ekologi perairan seperti makrobentos dengan lebih baik dan menarik. Penggunaan software untuk mengolah data tersebut akan memberikan keuntungan bagi peneliti sehingga lebih efisien dan efektif.